Saat bayi, anak belum diakikoi, tetapi saat SD mau dihitankan akan menyembelih kambing. Itu boleh apa tidak dengan niat tidak berakikoh tetapi hanya untuk lauk pauk, Ustaz? Menyembelih kambing itu tidak usah kaitan dengan khitanan. Setiap hari kamu menyembelih kambing boleh. Untuk lauk pauk toh? Ya. Apalagi biar lauk pauknya lebih marem lagi, tiap hari beleh sapi boleh. Ini sapi ini dewe loh ya. Nah, boleh. Ya. Tidak ada salahnya. Tiap hari beleh wedhus untuk lauk pauk. Ya, tanpa kaitan apa-apa, tidak diakikohkan karena anaknya sudah saat khitan juga diakikohi. Akikoh tahu. Akikoh itu saya tahu telah ngaji ini ya, hari ke-7 dari kelahiran bayi. Sekarang anak saya sudah sekolah SD kelas 6 mau dihitankan. Ini terselip di hatinya, ini dulu tak akikohi. Jadi tak belehne wedhus wae. Sisan tak hitankan beleh ke wedhus untuk lauk pauk. Nah, itu sebenarnya kan ada terselip sedikit. Kenapa kalau kamu beleh wedhus tidak mbok kaitkan dengan dulu belum diakikoi? Nah, walaupun dohirnya itu nyembelih kambing untuk lauk pauk, tapi kalau hatimu terbesit karena dahulu belum diakikoi, sisan-sisan dikhitanke kalau diakikoi, walaupun tidak diucapkan, Allah tahu. Allah itu mengetahui yang lahir maupun yang batin, sirran wa alaniyah, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, Allah itu tahu. Ya, nah? Kamu memang mau menyembelih kambing, ya? Kok tidak dikaitnya dengan hakikoh, dengan apa? Hitan apa? Daturan hitan beleh ke wedhus lauk pauk. Terus nanti ngundangi tetangga-tetangga, ya, walimah hitan. Nah, walimah hitan itu nggak ada. Walimah hitan itu nggak ada. Apalagi? Brosur halaman 5. An Samurata bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut, apa yang dimaksud dengan tergadai? Jika pada hari ke-7 belum bisa menyembelih akikoh, apa ini berarti belum bisa ditebus? Jika belum bisa ditebus, apa ini berarti anak ini belum menjadi anak kita karena dia masih tergadaikan, Ustaz. Kok gadaikannya nanti? Kamu gadaikan kemana? Terus kalau kamu nebusnya kepada siapa? Ya, nebusnya yang bau reksa bumi kuwi to. Jadi maksud hadis itu bukan seperti kita gadekke barang bola pecah lalu ditebus, ora tebus berarti sindake sing gade, tidak begitu. Maksudnya di situ itu apa? Kalau kamu mempunyai anak, sebetulnya kamu ada kemampuan untuk mengadakan akikoh, kok tidak diakikohi, belum sempurna. Ya, amaliyah yang mesti menyambut kelahiran bayi tadi belum sempurna. Menyambut kelahiran bayi. Lah umumnya di kita menyambut kelahiran bayi itu tidak akikoh. Umumnya apa? Sepasaran bayi kan tidak? Seorang gagas tuh. Nah, gue yang pasaran duit dia yang gue selapanan. Ada acara selapanan enggak? Nah, ada. Makanya
itu akikah itu diterangkan itu ibadah termasuk nusuk, sunnah dilakukannya. Kalau bisa melakukannya kok tidak melakukannya, sampai Nabi mengatakan tergade adanya itu. Itu maksudnya tekanannya supaya kalau memang kamu punya anak, mau adakan acara kelahiran anak dan kamu mampu, maka pada hari ke-7 disembelihkan kambing, diberi nama, dicukur rambutnya. Gitu. Jangan mengadakan acara menyambut kelahiran bayi selain seperti itu. Misalnya hari ke-5 pasaran bayi atau hari keberapa, karena hari ke-7 belum dapat uang untuk beli kambing, dapatnya hari ke-8, hari ke-8. Tidak, karena ibadah itu mesti ada waktu-waktu yang ditentukan. Akikah itu termasuk ibadah sunnah, ya, mau dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Kalau hari ke-7 belum bisa, ya sudah, tidak usah dilakukan. Itu ibadah sunnah. Maka Nabi mengatakan sampai tergade. Karena tergade dengan akikahnya itu maksudnya yang memiliki, yang mempunyai supaya itu jangan ditinggalkan. Walaupun meninggalkan ya tidak dosa. Tapi sampai mengatakan tergade. Nah, itu bukan berarti tergade terus nerung ditebus terus dudu anake dhewe. Lah anake sapa ku? Yang melahirkan istrimu, ya, hamil juga dengan kamu, tapi belum diakikahi, tergade terus dianggap dudu anake dhewe. Lah anake sapa? Maksudnya acara menyambut kelahiran bayi itu belum kamu lakukan gitu. Maka itu anjuran bagi orang yang mempunyai anak, lahir anak, kalau ada rezeki supaya sempurna, adakanlah akikah. Itu nusuk itu, ibadah itu. Dalam rangka syukur kita kepada Allah, ya dikaruniai anak, kita ada rezeki juga cukup, ya, dalam rangka syukur pada Allah diadakan ibadah akikah tadi. Dagingnya dibagi-bagikan, bukan akikah itu dimakan sendiri. Apalagi kalau ada saudara melaksanakan akikah pada hari ke-7 dengan acara hadruhan dan menerima sumbangan seperti acara sepasaran, apakah ibu-ibu boleh membantu atau rewang, Ustaz? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Nanti dikira saya, ya, melarang orang begitu. Wong orang ngono wis diarani. Ya, jadi di Purworejo sana katanya orang MTA itu nyegat orang pulang dari tahlilan membawa berkat, katanya dicegat di jalan, berkatnya direbut di gua. Ya, pinter kan gawe sandiwara, ya, cerita gitu pinter. Ada lagi yang dicegat, diantemi. Semua itu bohong, tidak terjadi. Tapi bisa tersebar kemana-mana. Maka al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Nah, jadi orang Islam sekarang ini pun kebanyakan, ya, budaya tabayun itu hilang. Karena ya tidak paham tadi. Tidak paham dari kitab sucinya. Padahal tabayun itu perintah Al-Quran. Coba dibaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qaulan bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini dalam surat Al-Hujurat, coba dibaca ayat 6. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman,
Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hal ini sudah tidak menjadi kebiasaan orang yang beriman. Apa karena tidak mengerti ayat ini, ya? Atau memang sudah tidak ada orang yang beriman? Karena yang diperintah tabayyun ini orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, telitilah dulu kebenaran berita itu. Jangan sampai tanpa meneliti kebenarannya langsung kamu telan saja, percaya berita, kamu mengambil suatu sikap, suatu keputusan, nah, yang tanpa dasar kebenaran, hanya katanya tadi, akhirnya kamu nanti akan menyesal, dapat hukuman yang berat, ya. Nah itu kan kalau yang berita itu orang fasik, yang memberitakan itu ustadz kok. Nah, untuk mengetahui itu fasik atau tidak, diteliti kebenarannya. Kalau ternyata berita itu bohong, tidak benar, oh ustadz yang berberita itu ustadz fasik. Masa muridnya banyak? Lah ya muridnya banyak, fasik tapi muridnya banyak. Ya, nah, terus kamu ikut-ikut menyebar berita. Paling siapa banyak menceritakan atau mengabarkan berita bohong itu akan paling banyak menanggung dosanya. Baca surat An-Nur itu ya, surat An-Nur dari ayat 11. Berita bohong tadi bukan dari orang lain, tapi dari orang Islam sendiri. Tapi orang Islam yang fasik tadi. Kalau orang Islam sudah fasik berarti batal Islamnya, sudah tidak jadi orang Islam lagi, rusak. Surat An-Nur surat ke-24 mulai dari ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ya, siapa paling banyak menyebarkan berita kebohongan itu, paling besar dia memikul dosanya. Yang menyebarkan berita bohong tadi itu dari kalanganmu sendiri, bukan dari orang lain, dari kalanganmu sendiri. Yang suka menyebarkan fitnah, berita bohong itu juga dari kalangan, maksudnya dari orang Islam itu sendiri. Itu ada peristiwa, coba dibaca keterangannya di situ. Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu an, ummul mukminin, setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah radhiyallahu anha keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan
bahwa Aisyah radhiyallahu anha masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan ibnu Mu'attal. Ditemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Sofwan mengendarai ontanya. Sofwan berjalan menuntun onta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Paham enggak ini? Keterangan ini sudah paham? Sudah belum? Yang wes sudah tak terangke. Sudah paham ya sudah, baca itu aja. Ya. Jadi Rasulullah itu istrinya tidak satu, tapi setiap kemana saja tidak semua istrinya dibawa, tidak diadakan undian. Ada ini mau perang ini, nah perang kok tidak istrinya ditinggal di rumah saja, itu Nabi. Jadi istri Nabi itu pun diusahakan ikut berjuang. Ya, berjuang dalam peperangan loh, ikut dalam peperangan. Maka saudara-saudara punya istri aja mau disimpen yang rumah wae. Yang rumah untuk ikut cawe-cawe dalam perjuangan dakwah ini tidak boleh wis wong wedok yang rumah. Masa isa-isa umbah-umbah lumah-lumah. Itu model apa cara gitu itu? Ya dah. Emang biasa malah wis isa umbah-umbah lu malam nyambut kayak neng sawah malah gitu saja. Nah, tak gitu. Istri Nabi aja itu perang kalau dibolehkan semua ikut, tapi tidak mungkin perang kabeh melu. Maka diundi di antaranya. Akhirnya yang dapat undian Aisyah. Ikut perang. Kendaraannya saat itu bukan bis, bukan jeep, bukan tank baja, seperti itu. Kendaraannya unta. Ya, lah karena ini wanita istri Nabi, untanya dipasangi sekedup. Sekedup itu apa? Apa sekedup itu? Sekedupnya kalau sekedap itu. Jadi sekedup itu semacam ya tenda kecil lah, dia dipasang uma-umaan kecil itu dipasang di atas punggung unta. Sehingga kalau di situ masuk, duduk di situ, dari keluar tidak kelihatan ini siapa, nggak kelihatan, tidak kelihatan orangnya. Itu istri Nabi. Nah, suatu saat ketika di tempat peristirahatan, yang perjalanan jauh kan, istirahat, rombongan berhenti semua. Nah, Aisyah saat itu sedang membuang hajat. Udah. Setelah itu selesai. Dah mau ke sekedupnya lagi, ternyata ada terasa kalung yang dipakainya hilang. Akhirnya Aisyah mencari dulu. Lah rombongan sudah berangkat, dikira Aisyah sudah ada di atas unta dengan sekedupnya tadi, tidak kelihatan ya. Ternyata belum. Aisyah kembali dari tempat mencari kalung yang hilang tadi. Rombongan dan sekedup yang dibawa oleh untanya sudah berangkat. Nah, dalam satu riwayat itu karena Aisyah itu orangnya kecil, ya, sehingga unta yang membawa itu pun tidak ada muatan atau tidak kelihatan itu. Orang ketok kabotan itu enggak. Sudah berangkat. Nah, biasa ketika zaman begitu peperangan seperti zaman Rasulullah itu pasti ada istilahnya apa? Mengontrol itu untuk sambang jalan, barangkali ada pasukan yang tertinggal, pasukan yang sakit, pasukan lain itu membawa untuk sapu bersih
kalau ada yang ketinggalan. Ternyata ditemukan ada seorang yang tidur di situ sendirian. Setelah didekati, ternyata istri Rasulullah. Maka unta yang ditumpai, yang dinaiki Sofwan tadi, Sofwan mengatakan, Sofwan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah, kenapa ketinggalan ini? Udah, tidak banyak bicara, langsung ya Ummahatul Mukminin suruh naik untanya. Nah, Sofwan menuntun, tidak goncengan itu tidak. Ya, tak goncengnya gini, enggak. Menuntun, ya karena istri Rasulullah, perempuan kan, ya sudah. Naik di situ, Sofwan yang menuntun unta. Nah, akhirnya Sofwan dan Aisyah tadi datangnya terlambat, paling akhir dibanding rombongan yang lain. Nah, rombongan yang lain dah datang, kok ini baru datang. Nah, terus timbul desas-desus. Nek cara saya iki mampir ngendi ya kuwi mau. Ya. Apa neng Novotel, apa neng, ya, nah, gitulah. Nah, hal itu dibesarkan oleh munafik, berita dikembangkan. Nah, makin serem. Akhirnya seluruh sahabat-sahabat tadi mendengar berita bahwa Aisyah istri Nabi berbuat serong dengan sahabatnya, namanya Sofwan. Padahal peristiwa seperti itu. Lah yang mendengar berita itu tidak tabayun, langsung percaya. Ya. Tidak hanya percaya untuk diri sendiri, kembangkan juga, ceritakan pada yang lain. Maka akhirnya terjadi berita dari mulut ke mulut. Kamu ceritakan dengan mulutmu. Maka Allah katakan, turunkan ayat ini dengan mengatakan, siapa paling banyak menyebarkan berita itu, paling besar dosanya. Ya, maka pembawa berita itu orang fasik. Maka pada ayat tadi, saat Al-Hujurat tadi, uji kebenarannya. Jangan sampai kamu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, terus kamu ikut menceritakan, mengambil sikap, mengambil keputusan, yang ternyata keputusan itu salah. Orang-orang baik kamu katakan jelek, orang jujur kamu katakan bohong, orang lurus kamu katakan curang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah itulah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kalau ada orang fasik membawa berita, diuji dulu kebenarannya, diteliti benar apa tidak. Nah ini, nah sekarang budaya tabayun itu hilang karena tidak mengerti ayat ini, suruh tabayun itu. Apa karena memang sudah orang-orang itu tidak ada yang beriman? Karena yang diperintahkan tabayun itu orang yang beriman. Ya, nah ini orang beriman mendengar berita jelek tentang saudaranya sesama mukmin, kok tidak nguji kebenaran berita itu, langsung ikut menyebarkan itu. Karena kan berita jarang membawa ke berita baik itu. Yang jelek itu dikembang-kembangkan. Seolah-olah dia tahu sendiri. Padahal kalau menceritakan gayanya itu sangat menarik, pintar cerita, seolah-olah dia tahu sendiri. Dan kalau ditanya, yang mengatakan teman saya itu, katanya kan, nanti kalau teman saya si Fulan didatangi, apa betul kamu mengetahui begini-begini? Oh enggak, saya juga cerita teman saya kok. Maka itu hanya dari katanya. Maka ayat tadi, kamu merangkan dari mendengar berita dari mulut ke mulut, kamu sampaikan dengan mulutmu. Baca ayatnya itu tuh, surat Nur kelanjutan yang menerangkan itu. Ayat 15. Ittalaqawnahu bi alsinatukum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Ya, ya kan? Mulutmu menceritakan, padahal kamu tidak tahu sedikit pun. Lah kamu tahu dari mana? Dari mulut temannya. Mulut temanmu itu pun mengatakan ya tidak tahu, hanya dari mulut orang lain lagi. Maka dari mulut ke mulut sampai kepada mulutmu, mulutmu pun menyebarkan juga pada orang lain.
Terus? Dan kamu menganggapnya remeh, padahal pandangan Allah itu soal besar. Wa tahsabunahu hayyinan. Kamu mengira menceritakan sesuatu dari mulut orang ke mulut, mulutmu juga ikut menceritakan, padahal itu berita bohong, tidak terjadi. Kamu menganggap itu suatu hal yang ringan saja. Alah mau ngene kok ya, seolah ringan. Mengeluarkan dari mulutnya menceritakan pada orang lain tuh seolah-olah tidak ada beban apa-apa. Dianggapnya itu sesuatu yang ringan. Padahal wahwa indallahi azim. Itu perkara besar di sisi Allah, itu perkara besar. Apalagi itu fitnah. Ya orang yang beriman kok melakukan begitu. Ya tidak biasa tabayun, akhirnya mebar di seluruh masyarakat. Seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Nah, seperti kita itu kan jadi beritakan di mana-mana. Mengatakan orang MTA itu aliran sesat. Sing krungu aliran sesat belum menyatakan diri ora tabayun ikut menyebarkan. Wah, hati-hati loh nek ngaji nang MTA itu aliran sesat. Kalau datang ke sana kamu nanti dihipnotis. Dicuci otakmu. Kalau ditanya kamu kok tahu begitu dari mana? Wah, itu yang cerita teman saya kok. Ya, teman saya tadi ditanya, yang beritahu siapa? Itu dosen saya kok. Kalau itu betul seperti kamu katakan, temanmu, dosenmu yang menjaga itu fasik semuanya. Lu ustadz juga emang, nah itu ustadz fasik. Ya. Nah, mestinya kamu tabayun dulu. Apa betul cerita begini? Nah. Kalau itu betul suatu kejelekan, andai kata terjadi betul, kamu menceritakan dengan orang lain itu sudah tidak betul. Karena sesama muslim itu, ya, saudara seperti tubuhmu sendiri. Maka kalau kamu tahu saudaramu berbuat sesuatu yang tidak baik, namanya aib, ditutup. Nabi kita mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya saudaranya sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Maka itu tidak betul. Walaupun itu beritanya kenyataan semacam itu, kamu tahu, kamu beritakan itu tidak benar. Apa tujuanmu? Menyebarkan aib. Ya, menyebarkan aib itu dosa. Membicarakan aib, kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ya, mestinya ditutup. Nah, model begini sudah hampir tidak ada dilakukan oleh umat Islam. Walaupun membaca Quran khatam berulang kali karena tidak paham tadi. Nah, kalau hanya karena tidak paham mungkin bisa diperbaiki. Kalau mau jangan ngaji, oh kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berita itu kamu harus tabayun. Kalau mau. Ya. Yang susah itu sebetulnya tidak tahu, dikandani sudah merasa tahu, susah itu. Maka itulah tabayun itu penting. Ya. Tabayun itu penting, sebar luaskan. Ya, itu aliran sesat, itu aliran Wahabi. Ya. Itu biayanya dakwahnya itu didanai oleh setan. Ada lagi yang mengatakan didanai dari luar negeri. Ada lagi yang mengatakan didanai dari Timur Tengah. Wes macam-macam itu. Tapi alhamdulillah banyak orang yang hatinya bersih. Mendengar berita itu tidak ikut menyebar luaskan, malah coba nih tak nyata nih gitu kan. Datang betul ke sini apa betul katanya begini. Wah, ternyata tidak. Atau sekarang tidak usah datang ke sini, dulu mendengar berita yang negatif serba jelek, sekarang TV-nya sudah menggema di seluruh Nusantara. Radionya menggema juga. Orang mendengarkan, loh kok begitu? Dengan berita yang sudah tersebar kok lain. Nah, lain. Jadi ini tadi berita MTA itu melarang mengadani bayi yang baru lahir. Melarang.
Padahal tidak pernah melarang, ditunjukkan malah selama ini kamu melaksanakan begitu mungkin belum tahu dasarnya, hanya ikut-ikutan, tak tunjukkan dasar iki loh hadisnya. Biasanya kamu akikah tidak hari ke-7, ya, kamu lakukan, yakin kamu belum tahu dasarnya. Ini tak tunjukkan loh dasarnya ada. Tapi semua dasar dipakai itu menurut, ya, hadis-hadis yang dipakai itu hadisnya dhaif. Ya. Jadi bukan kita melarang, nunjukkan dasarnya. Itu pun diserahkan. Walaupun dhaif kamu laksanakan, silahkan. Bukan urusan kami menyampaikan. Ya. Masjid dakwah ini, MTA ini, lembaga dakwah, tugasnya hanya menyampaikan Islam apa adanya. Tidak mengislamkan orang. Sudah berulang kali saya katakan di mimbar ini, tidak mengislamkan orang. Jadi MTA itu tidak mengislamkan orang. Tidak bisa mengislamkan orang ini. Jangankan kita, wong Nabi aja nggak bisa mengislamkan orang. Ya tak? Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, pamannya namanya Abi Thalib mesti jadi orang Islam. Itu mati dalam keadaan kafir. Nabi sampai mencucurkan air mata dengan meninggalnya. Ya, Abu Thalib itu karena Nabi kecewa meninggal kok tidak jadi orang Islam. Dia tidak bisa membalas kebaikan pamannya. Sebab di hadapan Allah nanti walaupun Nabi tidak bisa membantu apapun terhadap pamannya ini. Maka di antara itu dakwah nyebarkan Islam itu seperti ini, kamu pakai ya terserah, tidak dipakai ya terserah. Kamu pakai, kamu dapat hidayah untuk kamu sendiri. Kamu menentang, ya, akan mendapatkan hukuman dari Allah, ya kamu sendiri yang merasakan. Maka tabayun itu rasanya sekarang udah hilang. Maka kita yang ngaji Quran ini jangan ikut-ikut orang yang tidak paham. Kalau dengar berita jelekan seseorang, kita tabayun dulu. Jangan terus ditelan, terus diterima. Akhirnya menimbulkan keretakan hubungan sesama muslim yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslimu akul muslim, itu retak hubungannya karena saling curiga tadi. Suka menyebarkan berita bohong tanpa tabayun. Nah itulah, kita harus sifat semacam itu harus kita rombak pada diri kita sendiri. Jangan suka mendengar berita negatif, berita jelek saudara kita sama muslim langsung kita telan. Terus ikut menyebarkan dengan berita itu walaupun tidak tahu sebenarnya. Itu dosanya besar. Nah, ya mudah-mudahan dipahami. Apalagi yang perlu ditanyakan dari brosurnya kalau masih ada. Di daerah kami, bila ada acara akikah dan ada acara pengajian, di dalam pengajian itu bila anak yang lahir laki-laki dibacakan surat Yusuf, dan bila yang lahir anak perempuan dibacakan surat Maryam. Yang demikian itu apakah ada tuntunannya, Ustaz? Teko sing nani ndake kuwi. Tanyalah kepada yang mengerjakan itu. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan berbuat apalagi yang bentuk-bentuknya ibadah sebelum tahu ilmunya. Ya, kalau banyak orang melakukan, kamu kepingin melakukan seperti itu, tanya dulu apa dasarnya, ada apa tidak. Kalau tidak ada dasarnya, jangan mengikuti. Tapi juga jangan menyalahkan. Prasangka baik, mungkin mereka-mereka yang melakukan begitu sudah tahu dasarnya. Sudah tahu dasarnya. Lah kita belum tahu. Kalau belum tahu maka jangan mengamalkan. Kalau kepingin mengamalkan seperti itu, tanya dulu yang mengamalkan itu ada dasarnya apa tidak. Nah, enggak, sehingga enggak menyalahkan ya tidak, mengikuti taklid buta ya tidak. Gitu, jadi jangan buatkan terus nyalah-nyalahkan. Nah, kalau kamu menyalahkan harus tahu benarnya bagaimana. Nah gitu kan. Maka karena tidak tahu ya sudah. Saya kalau akan melakukan tak tanya dulu. Kalau ada dasar dalilnya dari Rasulullah
atau ketentuan dari Allah atau Rasulullah ya kita ikuti, kalau tidak ya tidak. Apalagi berikutnya tentang puasa Arafah, Ustaz. ya, Puasa Arafah dimulai tanggal 1 sampai menjelang Idul Adha itu apakah ada tuntunannya, Ustaz? nah, di sini belum ada ini. Belum, Ustaz. Bahasa yang kemarin juga ada diterangkan. Jadi puasa Arafah itu berapa hari toh? Ini udah puasa enggak ini? Nah, puasa kan? Puasa Arafah itu disunahkan orang-orang yang tidak beribadah haji ketika para jamaah haji menjalankan wukuf di padang Arafah. Jadi ketika wukuf di padang Arafah itu yang tidak puasa disunahkan untuk puasa. Ya, yang tidak haji disunahkan untuk puasa ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Ya? Apa? Apanya? Yang tanya apa tidak puasa, ini Mbah dari mana ini? Mbah Slamet ini loh dari. Ya, yang tanya apa tidak puasa? Oh tidak, ya wes rapopo. Tapi hati-hati, yang jualan nggak ada loh ini. Dan sebelah barat itu biasanya banyak jual. Tadi udah ditili Pak Mansur, nggak ada orang jualan. Maka kalau tidak ada orang jualan, kalau tidak puasa nanti kalau mau cari makanan minum di sini susah, nggak ada orang jual. Puasa hari Arafah itu hanya sehari, yaitu pada waktu para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi bukan dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, bukan. Nah, karena para jamaah haji wukufnya juga hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, nah, maka kita puasa hari ini. Nah, setelah selesai puasa, besok melaksanakan apa? Sholat Idul Adha. Besok lah disunahkan pada hari raya Idul Adha besok pagi itu kita juga puasa. Ya, puasa bukannya nanti setelah sholat Id. Artinya puasanya setengah dino, orang endang setengah dino. Artinya disunahkan jangan makan, jangan minum dulu, pokoknya berpuasa sampai selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id boleh kamu makan, boleh minum. Kalau malah puasa malah dosa. Ya, kalau puasa sehari itu malah kamu puasa dosa, itu hari yang diharamkan berpuasa. Maka disunahkan tidak makan, tidak minum dulu sebelum sholat Id. Nah, tapi kalau mau sholat Id membawa minuman boleh enggak? Boleh, membawa botol aqua atau botol kafur apa, boleh. Begitu selesai lah nanti terus minum. Aja tak tutup nesisan sedina iki. Oh, enggak boleh, haram. Sampai 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 bulan itu diharamkan berpuasa, termasuk tanggal 10-nya. Jadi hari larangan puasa bulan Dzulhijjah itu tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari itu hari dilarang berpuasa. Apalagi tetangga saya kemarin akikah, yang diakikahi sudah besar dan sudah bekerja. Tetangga saya menyuruh rewang dengan jawab tasyakuran, anaknya sudah mapan. Akhirnya teman saya datang untuk rewang dan makan daging karena tadinya dipikir tasyakuran. Pada akhirnya setelah dibagi-bagi ke tetangga ada tulisan besar, tasyakuran juga akikahan anaknya. Pertanyaan, berdosakah yang rewan dan memakan daging yang tadinya tidak mengetahui, Ustaz? Nah, tidak mengetahui kok enggak tanya?
Jane gampang tuh orang ngerti iki tekon. Iku kok mbelih wedhus ya apa gitu. Tanya, wah kekoan, ya dia kekoi siapa? Itu anak saya yang lulus sarjana kemarin. Sekarang udah diterima jadi pegawai atau bekerja di mana. Dulu belum saya akekoi. Nah, itu tahu tak kamu? Lah kalau akekoan anaknya sudah gede itu boleh rewang apa tidak? Silakan kamu. Saya tidak akan mengatakan boleh atau tidak. Ya. Yang saya katakan kalau betul-betul mau akikoh itu hari ke-7 dari kelahiran. Kalau membuat akikoh selain hari ke-7 dari kelahiran, itu berarti membuat cara ibadah sendiri. Karena akikoh itu ibadah. Nah, gitu kan? Saya melarang untuk saudara datang, puasa apa saya? Tadi RTW orang kok. Ya, tadi RT itu rada wani nglarang pengajian. Pengajian tidak boleh di RT sini. Banyak RT yang begitu. Nah, tadi RT itu gede ndase. Jadi penguasa melarang pengajian. Wani karo Gusti Allah. Gusti Allah memerintahkan Quran itu supaya lihat baru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya dikaji tiap-tiap ayatnya, orang yang punya akal fikiran sehat supaya dapat pelajaran. Nabi juga mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya tak? Dan RT melarang, berarti wani yang Allah, wani Rasul tuh. Baru dadi adat, belum dadi presiden, baru dadi RT. Nah, apalagi berkaitan dengan kurban, hukum tentang membeli kepala atau kaki hewan kurban. Di tempat saya, kepala atau kaki dilelang dan uangnya dimasukkan ke panti asuhan. Pertanyaan, berdosakah orang yang membeli kepala atau kaki hewan kurban tersebut, Ustaz? Nah, mungkin dia tidak tahu. Nek wong adol ya tuku aja tuh. Ada orang jual dibeli. Yang jelas itu kalau itu panitia kurban semacam itu panitia yang tidak mengetahui tata cara kurban. Kalau mengetahui daging kurban itu tidak boleh dijual. Ya dah, tidak boleh dijual. Nah, kalau dia menjual dosa. Lah yang tuku. Nah, kalau dia tahu, dia orang Islam tahu, ini daging sembelihan kurban kok dijual, yang beli mesti tidak mau kalau tahu. Nah, kemudian yang membeli itu bukan orang Islam, ya, bukan orang Islam dan tidak tahu, dia senengnya kepala kambing itu untuk dikeropok, didadikan tengkleng apa-apa itulah. Bagi yang membeli tidak tahu ya tidak apa-apa, mau beli. Tapi kalau dia orang Islam yang mengerti, mestinya malah menegur. Loh, kamu ya kurban kok malah kamu jual, ini tidak boleh ini jual. Ya tidak boleh. Maka kalau mau melaksanakan, apalagi bentuknya ibadah, kurban itu ibadah saya katakan. Itu belajar dulu, pelajari gimana tata cara kurban itu. Kalau dilarang dijual belikan ya jangan dijual. Apalagi ada Ustadz di daerah saya menyampaikan mengenai kurban. Orang yang berkurban disuruh mendekat terus mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena Ustadz kemarin waktu khutbah menyampaikan seperti itu. Apa itu ada dalilnya, Ustaz? Nah, teko sing khotbah kuwi. Kalau di sini sudah terangkan ya, yang disuruh mengucapkan takbir dan Bismillah Allahu Akbar itu orang yang menyembelih. Kalau dia si korban itu menyembelih sendiri ya boleh. Baca ketika menyembelih Bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau tidak menyembelih tidak mengatakan begitu, apalagi suruh takbir di situ. Mari sudah diterangkan dalam brosur tentang takbir.
Takbir hari raya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan itu dibaca? Kapan? Nanti di lapangan sambil menunggu datangnya khotib atau imam untuk berdiri sholat, berhenti. Setelah itu selama 3 hari tasyrik dibaca setiap selesai sholat wajib sampai hari tasyrik terakhir. Setiap sholat wajib, duhur takbir 3 kali, asar takbir 3 kali, maghrib takbir, sampai terakhir nanti habisnya hari tasyrik. Boleh nggak itu? Ada dalilnya nggak? Ada. Nggak dibaca brosur kemarin. Hadisnya ada, brosurnya ada, tetapi hadisnya dhaif. Nah, ketemu ente kok dhaif kabeh. Bukan dhaif kabeh, yang dhaif katakan dhaif, yang sahih katakan sahih. Lho gek urung ngajine ente kok ora nengi hadis dhaif. Memang belum ngaji asal qala Rasulullah hadis gitu. Tidak. Namanya yang tidak ngaji. Nah, sekarang ngaji itu yang dulu tidak ngerti jadi ngerti. Dan tidak akan kita mengatakan sahih tak katakan dhaif atau dhaif katakan sahih, tidak berdasarkan ya, hadis-hadis yang ada jelas dikaji betul apa bobotnya hadis itu gimana. Oh hadisnya sahih ya sahih, hadisnya dhaif ya dhaif. Itu pun masih tak tambahi, walaupun sudah diterangkan hadisnya dhaif, kamu melaksanakan silahkan. Bukan urusan saya. Saya menyampaikan tuh kebenaran berdasarkan Quran dan hadis. Perkara yang mendengar mau memakai apa tidak bukan urusan saya. Nabi dikatakan adalah bukan tanggung jawabmu kepada mereka.